Oke, selamat pagi semuanya. Semoga sehat. Balik lagi di Ngobrolin Tech. Kali ini kita akan ngobrol sama Mas Ubay. Jadi dia nanti akan mempresentasikan juga terkait implementation load test for website based on response time and concurrent user. Jadi nanti detailnya akan dibawakan oleh Mas Ubay. Untuk Mas Ubay boleh lanjut di share kepada teman-teman. Oke, ya terima kasih Mas Farhan atas openingnya. Selamat pagi semuanya teman-teman yang hadir pada acara sharing session hari ini, teman-teman yang hadir secara meeting online, ataupun teman-teman yang hadir pada platform YouTube ya. Selamat pagi juga. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di sini pada hari ini saya akan membawakan materi tentang implementasi load test untuk website berdasarkan response time dan concurrent user. Di sini ada dua keterangannya, response time dan concurrent user. Apa sih response time dan concurrent user itu? Nanti bakal kita bahas ya. Oke, lanjut. Oke, sini pengenalan dulu tentang saya. Saya Ubaidillah. Saya lulusan Teknik Informatika dari Universitas Indraprasta. Terus juga saya pernah ini ya background pekerjaan saya di sini terlihat. Halo Mas Pertama Ubay, di PT. sebentar agak delay Mas. Ya, Agak delay. Oke, udah muncul sekarang. Oke, lanjut. sudah muncul ya? Ya udah. Sorry ya. Mungkin karena jaringan ya. Oke. Saya ulang ya. Ini profil saya. Saya namanya Ubaidillah. Saya lulusan Teknik Informatika dari Universitas Indraprasta, yang dimana saya itu lulus sekitar tahun 2019 gitu. Nah, saya udah berkarir di beberapa tempat perusahaan ya sebagai quality assurance. Pertama gitu ada di PT Mandiri Mahadaya sekitar tahun 2020 sampai 2021. Yang kedua itu di PT Dika. Ini PT Dika lumayan unik ya. Jadi semasa COVID gitu. Dari 2021 sampai 2022 gitu. Terus yang ketiga bekerja di BPJS Kesehatan Pusat yang berkantor di Jalan Cempaka Putih, depan ITC Cempaka Mas. Nah yang ketiga tempat saya sekarang yaitu di PT Intercorpora Teknologi, yang dimana penempatan saya itu berada di Bank BNI Pusat di Jalan Sudirman, gitu. Samping stasiun BNI City. Oke, lanjut ya. Sudah terganti Mas Farhan? Aman Mas Ubay, lanjut. Aman, oke. Ya, ini agenda atau beberapa materi yang ada di dalam presentasi saya. Yang pertama ialah pendahuluan. Yang ketiga, pengenalan tentang apa itu load testing. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi load testing. Yang keempat, apa itu response time dan concurrent user. Dan yang kelima, proses implementasi load testing itu bagaimana sih proses implementasinya gitu. Bagaimana sih cara kita implementasinya, cara kita perencanaannya, cara kita perancangannya, cara kita bagaimana diskusinya gitu. Terus yang keenam itu ada tools load testing gitu. Apa sih tools load testing yang biasanya dipakai untuk teman-teman QA gitu, yang cukup familiar tentunya di Indonesia ya. Terus yang ketujuh ialah studi kasus dan hasil pengujian. Ini bakal ada beberapa studi kasus dan hasil pengujian, tapi ini masih secara materi ya, masih secara ada saya bikin ininya gambar-gambar simulasinya gitu. Dan ke-8 ialah kesimpulan. Oke, lanjut. Nah, pendahuluan.
pendahuluan ini pengenalan dulu ya. Oke, yang pertama load testing itu sebuah proses ya. Sebuah proses menguji kinerja website ketika dihadapkan dengan jumlah pengguna yang lebih besar. Nah, di sini sudah kebayang ya, kalau load testing ini memang difungsikan untuk membuat sebuah beban ya, sebuah bukan kesimpulan apa, sebuah daya tahan dari website tersebut. Bagaimana sih website itu bisa tahan? Apakah dia bisa tahan atau dia nggak bisa tahan? Dan kalau dia bisa tahan itu nanti bagaimana, dan kalau dia nggak bisa tahan itu nanti bagaimana gitu, apa ada yang perlu kita setting atau ada yang perlu kita adjust, nah gitu-gitu. Yang kedua ialah tujuan load testing. Load testing ini memastikan untuk website dapat menangani traffic yang tinggi dan mengidentifikasi titik kegagalan potensial ya. Dan yang ketiga ialah manfaat load testing adalah untuk memastikan bahwa sebuah website atau aplikasi dapat berfungsi dengan optimal ketika dihadapkan pada jumlah pengguna yang tinggi. Nah, di sini sebenarnya pendahuluan sini sudah jelas ya, dari tiga jawaban ini ketahuan fungsi-fungsi dari load testing itu apa sih, manfaat load testing itu gimana sih, gitu. Dan kenapa kita perlu load testing gitu. Lanjut. Nah, sini load testing. Load testing mengukur kemampuan sistem untuk menangani jumlah pengguna yang besar secara bersamaan. Nah, jadi itu website kita tuh coba diakses dari beribu-ribu orang, berjuta-juta orang ya. Seperti inilah contohnya, mungkin yang mungkin bakal di load testing itu kayak biasanya website eksternal ya, website memang untuk diperuntukkan buat masyarakat luas, yang dimana untuk mencakupi kebutuhan dari masyarakat tersebut gitu. Misalkan contohnya website e-commerce gitu, dari Tokped, dari Shopee, dari Bukalapak dan lain-lain. Contohnya kalau apps itu Gojek, Grab gitu, Lalamove gitu kan, bisa kan. Nah, yang kedua, memastikan website tetap responsif dan tidak down saat digunakan banyak orang sekaligus. Nah, ini ya. Sudah tadi dijelaskan, sudah dijelaskan di awal tadi. Kenapa kita memerlukan load testing ini. Oke. Yang ketiga, fokus pada dua parameter utama. Nah, yang pertama parameternya ialah response time. Response time itu waktu yang dibutuhkan server untuk merespon permintaan. Nah, biasanya yang namanya server walaupun dia kayak ya secara virtual system mati saja, dia juga punya punya kapasitasnya masing-masing gitu. Jadi bisa kita atur kapasitas servernya untuk bisa merespon permintaan yang sedikit atau memang banyak, tergantung pada tujuan pemakaian aplikasi tersebut atau website tersebut gitu. Nah, parameter yang kedua ialah concurrent users. Di sini jumlah pengguna yang mengakses website secara bersamaan gitu. Jadi ada pengguna dan juga ada server sebagai wadah gitu. Jadi seberapa kuat server menahan pengguna ini, nah itu yang dinamakan load testing gitu. Lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi load testing. Di sini saya ngambil kesimpulan hanya beberapa poin saja. Sebenarnya banyak ya, tapi nanti bakal long time banget. Yang pertama ialah kapasitas server. Di sini kita lihat dulu nih, kapasitas server kita berapa sih, spesifikasinya, kekuatan server dan sumber daya yang tersedia gitu. Dan juga balik lagi ya, namanya server di sini kan sebuah sistem yang memang memerlukan cost gitu. Jadi kita lihat juga seberapa kuat kemampuan dana kita dalam
mengadakan sebuah server ini gitu. Yang kedua ialah jaringan kecepatan, stabilitas koneksi internet. Nah, ini termasuk jaringan dari berbagai masyarakat ya. Jadi kan masyarakat ada yang kenceng, ada yang jaringannya udah 5G, ada yang jaringannya 4G. Nah, itu biasanya mempengaruhi load testing gitu. Dan yang ketiga ialah desain website, struktur halaman dan bagaimana konten yang dimuat. Nah, gitu. Terkadang banyak website yang memang banyak banyak layoutnya gitu. Terus juga banyak yang hanya sebagai view doang gitu, hanya sebagai tampilan aja gitu. Itu juga cukup mempengaruhi ya. Dan yang keempat ialah database, pengaruh dari query database yang digunakan. Nah, ini biasanya seperti untuk mengambil data ya. Namanya load test, kita kan membebankan sebuah website yang dimana bisa kita bebankan sebuah, misalkan ada halaman login. Nah, di situ kan pasti ada input kan, ada input. Nah, itu di mana dimasukkan ke dalam database, data-datanya. Nah, itu sebagai seberapa besar database itu kuat. Nah, itu yang juga bisa dijadikan faktor yang mempengaruhi load testing gitu. Dan yang keenam ialah code optimization, efisiensi kode yang digunakan di website ya. Nah, ini seperti yang udah dijelaskan mungkin ada teman-teman sebelumnya, ada yang waktu itu bahas OOP, ada yang waktu itu bahas clean code. Nah, ini termasuk juga nih kode-kode yang bisa mempengaruhi testing tersebut gitu kan. Oke, lanjut. Nah, response time dan concurrent user. Apa sih response time itu gitu? Nah, response time itu ialah pengukuran seberapa cepat website merespon permintaan gitu. Jadi dilihat nih, misalkan input login ada 100 orang. Nah, itu 100 orang itu diakses berbarengan, itu berapa respon time-nya? Yang respon time yang dihasilkan berapa sih gitu. Nah, biasanya itu yang paling bagus itu under 2 detik gitu. Under 2 detik. Kalau misalkan udah melebihi 2 detik ataupun 10 detik ataupun bisa 20 detik, nah itu pasti bakalan perlu dituning namanya ya. Perlu dituning, itu pasti tidak sesuai spesifikasi yang mau. Biasanya respon time ini di tempat saya yang sekarang itu ada kayak permintaan dari user. Biasanya user ada yang minta 4 detik. Nah, kalau lebih 4 detik itu usernya nggak mau gitu. Nah, itu perlu kita tuning gitu. Nah, yang kedua ialah concurrent user. Concurrent user ini user ya, sebagai pengguna yang mengakses website dalam waktu yang bersamaan gitu. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan ada 100 orang yang mengakses login secara berbarengan tuh. Nah, itu disebut concurrent user gitu. Testing bertujuan menguji batas maksimal jumlah pengguna yang dapat ditangani tanpa mengurangi performa website. Lanjut. Implementasi. Nah, ini masih secara teori aja ya. Soalnya kalau kita secara praktek nanti bakalan jebol website orang ya. Kita coba sagis aja dari materi ini. Oke, yang pertama pasti ada perencanaan. Nah, perencanaannya menentukan tujuan tes. Misalnya untuk mengetahui batas maksimum traffic. Nah, ini tergantung user juga nih. User maunya apa dari kapasitas servernya dulu yang error, atau dari batas maksimum si usernya dulu yang mencapai batas, atau gimana nih. Nah, itu tergantung maunya user gitu. Kalau memang kan misal kapasitas servernya yang error, nah itu berarti perlu memang di-upgrade servernya, entah itu nambah
nambah VGA, nambah RAM, nambah penyimpanan gitu, nambah storage gitu. Yang kedua ialah pembuatan skenario tes. Nah, ini juga dari user juga nih, menentukan jumlah pengguna dan pola pengguna. Misalnya terus pengguna bersamaan atau lonjakan traffic pada jam tertentu. Nah, ini yang biasanya ada nih, kayak misalkan kalau waktu itu ada, kalau apa, kalau kalian paham algoritma misalkan Instagram ya, nah Instagram itu ada waktu-waktu tertentu yang bakal dia bisa bikin FYP gitu. Nah, itu diketahui oleh beberapa konten kreator. Nah, di situ misalkan jam 4 sore nih, jam 4 sore nanti malamnya itu bakal FYP. Nah, itu jam 4 sore itu sebuah jam tertentu kan pada sebuah platform gitu. Nah, itu dicoba nih, diakses beberapa orang gitu. Terus nanti bakalan down atau memang masih aman gitu. Yang ketiga, melakukan tes. Nah, ini menggunakan tools untuk mensimulasikan pengguna dan mengukur kerja dan mengukur kinerja ya. Nah, ini load testing ya. Load testing tes load testing ini kita pasti memerlukan tools ya. Nggak mungkin kita duduk bareng 100 orang gitu menggunakan laptop akses bersamaan. Nah, itu nggak mungkin ya. Soalnya nggak bisa kita track juga gitu berapa grafik atasnya berapa, nanti grafik ke bawahnya berapa gitu. Dan yang keempat ialah analisis hasil. Menganalisis respon time dan mengidentifikasi bottleneck atau titik masalah. Ini dia. Nah, jika menemukan bottleneck ataupun titik masalah, nah ini pasti perlu dioptimisasi. Perlu dioptimisasi, melakukan perbaikan berdasarkan hasil tes. Nah, ini yang tadi saya bilang perlu dilakukan tuning. Entah itu tuning dari code, entah itu tuning dari code database, bisa dari server, upgrading gitu. Dan lain-lain. Lanjut, ini ada beberapa tools load testing atau performance lah anggapnya yang cukup familiar ya di Indonesia. Yang pertama ialah Apache JMeter. Ya, ini udah nggak asing lagi ya dengan JMeter. Itu alat open source untuk mengukur performa berbagai layanan. Yang pertama website, database, dan juga biasanya juga bisa service di sini atau API. So, kedua ialah Roadrunner, tools yang sering digunakan untuk flash testing aplikasi besar nih mungkin ya. Mungkin aplikasi ini ya, pemerintahan mungkin ya. Aplikasi pemerintahan yang memang diakses oleh masyarakat luas gitu. Contohnya seperti mungkin bisa jadi aplikasi website pajak gitu, website bantuan sosial gitu-gitu dan lain-lainnya. Yang ketiga ya Gatling, alat untuk simulasi pengguna dan pengukuran performa aplikasi web ya. Yang keempat ya Blazemeter, platform berbasis cloud untuk melakukan load testing secara scalable. Nah, ini biasanya kalau Blazemeter ini kayak di record gitu nih implementasinya gitu. Jadi ntar ketika kita klik input bakal ke record, nanti bakal ada sebuah test case-nya gitu. Test case dari si field ini ya itu bakal terrecord. Nah, gitu. Nah, nanti bisa kita langsung jalan lagi dari awal dengan concurrent user yang misalkan kita maunya 50, 100 gitu ataupun 200 dan lain-lain. Yang kelima namanya K6. Ini aplikasi yang dirancang khusus untuk menguji performa aplikasi secara efisien dan mudah. Nah, ini juga cukup familiar juga ya. K6 ini dipakai di beberapa perusahaan ataupun startup. Lanjut. Nah, yang ke ini kita lihat studi kasus dan hasil pengujian dulu ya. Nah, sebelumnya
Ini bagan ini ini hanya simulasi aja ya. Jangan lihat garis seperti struktur organisasi gitu ya, jangan. Ini hanya simulasi aja. Kalau kayak tahap awal, tahap uji dan tahap hasilnya gitu. Nah, misalkan nih ada website yang udah kita build atau kita construct gitu kan. Kita mau tes nih 500 user per 1 jam gitu. Ini sebenarnya implementasinya itu enggak 500 user langsung ini ya, secara bersamanya. Dia bertahap dulu, misalkan ada 10, 20, ntar 50, ntar 100, ntar 200 sampai ketemu titik 500 itu di 1 jam gitu. Nanti bakal ketahuan mana nih yang bakalan ini dulu, yang bakalan down dulu, ataukah servernya, ataukah database-nya, ataukah dari code-nya gitu. Nah, skenario pengujiannya ya. Nah, tadi saya bilang concurrent user ini yang itu yang tadi 100, 500 gitu. Oh, ini agak keliru ya, saya nulis sampai 1000 padahal usernya hanya 500 gitu. Nah, ini misalkan yang dibutuhkan oleh user itu respon time-nya 10 second nih misalkan. Nah, jadi itu 100 nih akses bersamaan. Nah, itu masih di bawah 10 second. Nah, itu masih aman berarti. Masih accepted gitu. Ketika di 10 second aja itu udah tanda-tanda, apalagi 11 second gitu. Oke. Kita lanjut. Hal-hal yang berpengaruh terhadap load test ya. Nah, ini setelah dilakukannya pengujian load testing, pasti ada hal-hal yang berpengaruh terhadap load testing. Nah, ini saya udah ambil beberapa poin aja, hanya 3 ya. Padahal banyak, bisa 10 sampai 12 pengaruh. Mungkin hanya 3 ini aja yang kita bisa ambil. Yang pertama ialah kapasitas infrastruktur. Nah, ini infrastruktur ini berpengaruhnya di mana sih? Nah, infrastruktur ini berpengaruhnya di kapasitas server, jumlah server yang digunakan, dan jenis hardware yang digunakan dapat mempengaruhi seberapa baik aplikasi dapat menangani beban yang diberikan. Gitu. Makanya nih, sebenarnya user juga harus tahu seberapa besar sih kapasitas server yang dia punya gitu. Kalau misalnya dia nggak tahu ya itu agak repot juga gitu. Misalkan kapasitas servernya memang sampai 500 concurrent user, tapi server user minta 1000 nih, nah itu pasti bakalan nggak acceptable gitu. Makanya sisi user juga kita harus diskusi dengan baik atas biar permintaan user terhadap load testing ini inline dengan kapasitas server yang ada gitu. Dan yang kedua ya tingkat optimisasi aplikasi. Nah, ini pengaruhnya bisa dari aplikasi yang belum dioptimalkan seperti query database yang tidak efisien. Macam-macam ya ada pengaruhnya. Yang ketiga ialah kualitas jaringan dan latensi. Pengaruhnya ya latensi jaringan yang tinggi atau koneksi yang tidak stabil dapat mempengaruhi waktu respon dan kecepatan pengambilan data dari server. Nah, makanya ini yang harus kita garis bawahi kalau kita ingin mengimplementasikan load testing ini, kita harus punya juga sinyal wifi atau sinyal internet yang bagus juga gitu. Di satu sisi sinyal wifi-nya bagus, tapi spesifikasi laptop yang kita punya juga bagus gitu, agar dapat mengakomodir jalannya performance load testing ini gitu. Lanjut, ini ada contoh
tuning beberapa code ya. Di sini saya ngambil contoh. Di sini bisa kita lihat, kelihatan nggak ya, guys? Soalnya gelap backgroundnya, guys. Belum. Oke, udah. Agak kabur ya. Kelihatan Atau sih. saya animasinya yang kelamaan. Iya, mungkin animasinya, Kelihatan tapi ya? kelihatan cukup kelihatan. Ya udah kelihatan. Cukup kelihatan ya. Ini mengambil referensi ya dari beberapa artikel-artikel yang ada. Nah, yang before tuning bisa kita lihat di sini sebelumnya misalkan nih kita memiliki kode yang mengambil data produk berdasarkan kategori ya. Ini kita bicara query ya, ataupun pokoknya sebuah kode lah berdasarkan kategori dari sebuah database. Nah, namun kode ini kurang optimal dengan baik. Misalnya di situ tidak menggunakan indeks yang tepat dan melakukan pencarian tanpa filter yang efisien gitu. Nah, dari before tuning ini, dari kode sebelum ini kita lihat di afternya, di situ ialah sorry kepencet. Bentar ya, aduh agak-agak. Ini kursor saya nggak ada. Nah, ini after tuningnya kita lihat ya. Di kolom kategorinya ini sering digunakan untuk pencarian. Jadi kita akan menambahkan indeks untuk meningkatkan kecepatan pencarian tuh. Ada di cure.execute query kategori. Bentar, ini. Oke. Oh, belum ya? Bentar, ini kursornya nah, ini bisa kita lihat ya. Yang di before tuning itu nggak menggunakan parameter. Yang di after tuning itu menggunakan parameter untuk bisa jadi untuk meningkatkan keamanan dan performa kita. Ketika kita menggunakan parameter query, database tidak perlu mengeksekusi parsing ulang. Parsing ulang query setiap kali itu setiap kali diminta dan ini juga bisa untuk menghindari SQL injection ya, sebuah celah keamanan gitu. Nah, di sini ada juga yang di before tuning ini query-nya itu menggunakan select bintang ya. Select bintang itu kan berarti dia mengambil semua data. Nah, itu dia nggak spesifikasi dari permintaan kita untuk meminta kategori saja gitu. Yang di after tuning itu kita menggunakan langsung ke titik yang kita mau gitu. Select product ID, product name, price, from product where, kategori gitu. Oke, mungkin itu saja ya secara singkat mengenai load testing ataupun sebuah implementasi pada website berdasarkan response time dan concurrent user. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ubay. Thank you udah jelasin terkait
load testing ya, terkait load testing. Jadi tadi itu Ya. ada beberapa poin, pertama itu poin-poin agenda yang tadi Mas Ubay udah katakan ya. Itu cukup banyak poin intinya yang didapat, dan ini cukup mencerahkan terkait apa sih sebenarnya load testing itu sebenarnya seperti apa sih, ternyata banyak cakupannya gitu. Nah, dari poin-poin yang tadi udah dijelasin sama Mas Ubay, untuk di sini teman-teman ada yang mau nanya nggak terkait load testing? Harap Oke, sih nggak, Pak. Saya harap langsung. nggak ada pertanyaan. Oke, langsung aja Mas Ilham, boleh. Ya, Mas Ubay. Mau tanya dong, Mau jawab kalau load testing ini valid nggak sih 100% gitu? Karena sempat in case saya coba pakai APC Gmeter ya untuk testing satu website untuk akses 1000 user. Terus itu masih lancar, tapi pas di real case-nya nggak nyampe 1000 itu udah ngedown gitu webnya. Itu gimana ya? Oke. Ini saya langsung jawab atau dikumpulin dulu, Mas Farhan? Langsung aja, Mas Ubay. Langsung aja ya. Oke. Saya sih ya, kalau yang namanya tools juga pasti kan kita hanya buat alat bantu ya. Tools itu alat bantu kan. Untuk memang kita real time-nya ataupun kita bandingkan dengan di Gmeter itu, saya kira Gmeter mungkin memiliki nggak selamanya benar ya, nggak selamanya benar. Tapi seperti kayak sudah mencakup aja gitu, mencakup sebuah simulasi gitu. Gitu sih menurut saya Mas Ilham, karena nggak bisa kita ngelihat ini benar ini salah ya. Kita harus ngelihat dulu nih gimana implementasi skenario tesnya pada Gmeter, terus gimana kapasitas servernya gitu juga Mas Ilham. Saya sih biasanya ya kalau saya menggunakan Gmeter ya saya menggunakan Gmeter aja udah gitu, saya serahkan ke user gitu, terserah user mau pakai atau enggak. Soalnya nggak pernah juga mencoba implementasi langsung secara real time gitu ya, akses banyak aplikasi gitu. Jadi sih Mas Ilham. Mungkin Mas Ubay, mungkin maksudnya Mas Ilham tuh gini. Jadi aplikasinya udah di testing pakai Gmeter, tapi di production ya itu ternyata nggak seperti itu gitu loh. Misalkan di load testing itu 1000 user gitu, tapi ternyata pada saat udah di production website itu nggak sanggup untuk digunakan sampai 1000 user gitu. Mungkin gitu nggak sih Mas Ilham? Iya, betul. Iya, seperti yang tadi saya bilang tadi, maksudnya dilihat dulu nih skenario tes yang ada di Gmeter-nya seperti apa gitu. Gitu. Soalnya mempengaruhi juga gitu. Oh gitu, berarti Iya. banyak faktor juga ya. Nggak bisa kita langsung jawab secara gamblang ya, kayak oh kenapa beda begitu. Nah itu kita harus ngeliat juga skenario Gmeter-nya ini tepat sasaran apa enggak gitu. Soalnya kalau Gmeter ya, kalau skenario apa ya seperti kayak ini aja sih, kayak tools aja sih kan. Kalau misalkan dia memang skenario-nya itu berdasarkan emang uji secara real time, nah itu pasti bakalan sesuai gitu. Jawabannya sih nggak bisa kita jawab ya Mas Ilham kalau kita nggak tahu skenario tes di Gmeter-nya gitu. Oke. Paham. Mantap. Oke, cukup Mas Ilham. Ada lagi? Cukup Mas. Mantap. Thank you. Terima kasih Mas Ilham, terima kasih banyak.
Yang lain boleh tanya-tanya. Datang kembali. Oke, good. Lanjut aja, Mas Gali. Ini Mas Gali kepencet apa enggak nih? Enggak. Nih mau nanya beneran nih. Oh, real aja. Pakai bahasa Inggris dong Mas Gali. Oke. I have question. Kalau misalkan ada website nih, misalnya ada Oke. website nih, terus dia cuma tampilan view aja sebenarnya, nggak ada kayak ngeload data terlalu banyak. Tuh. Tapi ada beberapa gambar misalkan. Tapi ketika dijalanin misalkan dites gitu pakai backlight speednya Google tuh, dia selalu ngasih indikasi katanya ngeloadnya lambat gara-gara gambar. Nah itu kalau menurut Mas Ubay, gambar itu sebenarnya bagusnya ekstensinya apa sih untuk gambar itu di website? Apa PNG atau apa gitu? PNG. PNG. Tapi Ya, ada yang lain nggak gitu? Kalau misalkan saya sih nggak tahu ya tipe ekstensinya apa aja gitu. Selain PNG ada nggak? Soalnya kalau misalkan di backlight speed tuh dia padahal udah PNG gitu ya, cuman dia bilangnya masih ngeloadnya masih lama gitu. saya oke. Masih ini nggak Mas Gali? Masih dilanjut pertanyaan? Masih. Oke, lanjut. Iya. Oh, sorry. Iya, jadi pertanyaannya tuh ini, sebenarnya sih intinya ini, extension yang bagus untuk gambar di website itu apa ya selain PNG gitu. Karena ketika di tes speed mereka masih suka ngasih notifikasi kayak load gambarnya tuh masih lambat karena berat gitu. Padahal dengan size-nya mungkin cuman 200 KB atau 100 KB gitu, padahal udah rendah gitu. Udah cukup. Ya, itu udah. Oke. Terima kasih Mas Gali atas pertanyaannya. Saya menjawab ya. Oke, Mas Ubay lanjut. Saya nggak pernah sih ngetes gambar gitu ya. Yang pernah itu seperti ngetes upload gitu, ngetes upload dokumen gitu. Nah itu ketika PDF itu berapa size-nya, misalkan dia uploadnya Word dengan size segini sama nggak nih seperti di PDF gitu. Ketika dia nge-upload Microsoft Excel dengan size yang segini sama nggak nih dengan yang PDF atau yang dengan Word gitu. Nah jika tidak sama itu perlu kita analisa juga gitu. Saya sih pertanyaannya gitu sih Mas Gali. Kalau untuk ngeload gambar mungkin saya lebih ke di Gmeter-nya seperti kayak validasi kalau saya udah di halaman itu aja gitu. Oh, Paham oke. nggak? Paham. Mungkin pertanyaan saya terkait optimisasi website kali ya maksudnya. Betul. Jadinya yang gambar tadi itu maksudnya optimisasi sebuah website sih, bukan yang kayak load test tadi sebenarnya. Ya, Oke. mungkin ya betul yang Mas Gali bilang, itu mungkin optimisasi sebuah website ya, bukan membebankan website tersebut gitu. Ya, betul. Oke, thank you Mas Ubay. Terima kasih banyak pertanyaannya. Oke, ada lagi? Mantap. Kira cukup ya. Cukup ya. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Mas Ubay, kayaknya tadi presentasinya juga udah cukup jelas dan banyak poin yang mudah dicerna ya. Dan juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman udah dijawab juga. Jadi untuk sharing session sama ngobrol tech kita selesai dengan Mas Ubay juga. Thank you Mas Ubay udah sharing terkait knowledge-nya dan thank you teman-teman yang udah hadir di sini. Selamat sampai ketemu lagi di next session. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang di YouTube.